Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Dia, Tuhan yang sudah melakukan semua yang terbaik buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bagi Engkau segala pujian, hormat dan kemuliaan. Engkau yang begitu kami cinta. Engkau yang sudah menyatakan kebaikan-Mu karena cinta-Mu buat setiap kami Tuhan. Dan Kau layak menerima penghormatan kami hari ini lagi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sungguh ibadah ini sepenuhnya cerita tentang kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Sungguh ibadah ini kami dedikasikan sepenuhnya buat Tuhan. Dari awal hingga akhirnya hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Hanya Tuhan yang jadi pusat dari ibadah ini Tuhan. Kami percaya dari Tuhanlah kami akan mendapatkan penghiburan, damai sejahtera dan sukacita. Kerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan pagi hari ini buat setiap kami. Tuhan tahu isi hati kami, Tuhan tahu segala pergumulan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu langit dan bumi pasti akan lenyap. Tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Berfirman buat setiap kami Tuhan. Hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit lagi hari ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami terima firman yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru, rasanya belum terlambat ya. Baru minggu ketiga kita, masih hangat lah suasana tahun baru. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya, kepada bagi saya untuk share firman Tuhan. Hari ini saya percaya ini merupakan sebuah kehormatan buat saya. Dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara terpesona dengan apa yang Tuhan perbuat? Tadi WL kita bilang, saudara terpesona? Berapa banyak yang terpesona dengan apa yang Tuhan buat? Betul-betul terpesona? Jangan ada dusta di antara kita. Waktu semuanya baik mungkin kita mudah terpesona. Tapi waktu situasinya tidak sesuai dengan harapan kita, masih terpesona? Waktu dompetnya kosong, masih terpesona? Waktu kita sakit dan dokter bilang kayaknya nggak ada harapan lagi nih. Waktu kita udah berobat 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan kayaknya nggak ada perubahan, apakah masih terpesona? Luar biasa ini jemaat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang beruntung, sama-sama katakan beruntung. Kenapa? Karena apa? Karena begini, keselamatan kita bukanlah sesuatu yang kita perlu upayakan. Kita cukup terima dengan iman kata firman Tuhan. Oleh kasih karunia-Nya kita mendapatkan keselamatan. Dan lebih daripada itu begini, setelah kita diselamatkan, Tuhan kita enggak berhenti. Karya keselamatannya enggak berhenti cuma dengan gini loh. Dia menyelamatkan kita, memberikan kehidupannya kekal buat setiap kita. Ada hal lain yang Dia kerjakan buat setiap kita. Ini hal yang paling hebat buat saya adalah begini, bukan cuma sekedar keselamatannya. Dia bekerja dalam hidup setiap kita. Dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa, Dia memakai segala keadaan, segala peristiwa untuk menggenapi rancangannya buat setiap kita. Apakah rancangannya buat setiap kita? Setiap kita menjadi serupa dengan gambaran Dia. Amin. Jadi saya mau bilang ini paket komplit yang Tuhan kerjakan buat setiap kita. Dia berikan kehidupan yang kekal oleh kasih karunia-Nya buat kita. Dan setelah kita mendapatkan kasih karunia-Nya, Dia masih mengerjakan hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib dalam hidup setiap kita untuk menggenapi rancangannya buat setiap kita. Sampai saudara dan saya menjadi serupa dengan gambaran Dia. Dan segala musim terjadi dalam hidup kita, tujuannya satu, supaya kita menjadi serupa dengan gambarannya. Amin. Saudara percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan punya tujuan? Amin. Kayaknya saudara kurang yakin nih. Coba kita lihat Pengkhotbah pasal yang ketiga deh. Saya mau ajak kita untuk baca Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya? Tim multimedia? Ada? Kita tayangkan bahasa teks Indonesia, kemudian kita baca dalam teks bahasa Inggris karena dalam teks bahasa Indonesia ada satu kata yang kurang.
dan membuat ayat ini kehilangan arti yang dalam buat kita. Saudara, kita bisa lihat Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Apa kata firman Tuhan buat kita? Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada terjemahan bahasa Inggris, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya? Kalau tidak ada, enggak apa-apa. Oh ada, oke, thank you. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Ada satu kata yang hilang dalam terjemahan bahasa Indonesia. Apa saudara? Kata purpose. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata ini tidak diterjemahkan. Jadi kalau saya terjemahkan secara bebas ayat ini bilang begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun yang terjadi di kolong langit ini, itu ada purpose-nya, ada tujuannya. Jadi gini loh, semua musim yang terjadi dalam hidup setiap kita, itu punya tujuan dari ayat ini yang saya tahu. Bahwa semua yang terjadi, musim-musim yang terjadi dalam hidup kita, musim tertawa, musim menangis, musim sehat, musim sakit, musim untung, musim rugi. Alkitab katakan dalam semua musim yang terjadi dalam hidup kita, dia punya tujuan, semuanya punya tujuan. Dan saya mau bilang begini, kalau kita gagal mengerti apa tujuan musim-musim yang terjadi dalam hidup setiap kita, yang terjadi adalah begini, kita gampang kecewa, kita marah ketika situasinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita mengharapkan untung besar, tapi ternyata yang terjadi adalah rugi besar. Apakah saudara berpikir bahwa ketika kita mengalami kerugian, Tuhan tidak ada di sana? Tuhan tidak mengendalikan segala sesuatu, Tuhan tidak sedang mengerjakan rancangannya buat kita. Apakah ketika kita sedang sehat kita bisa mengatakan, oh Tuhan itu baik, rancangannya itu hebat buat kita. Tapi ketika kita sakit, apakah musim sakit yang kita harus lewati, kita masih bisa berkata bahwa Tuhan itu hebat, rancangannya itu dahsyat buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita gagal mengerti tujuan untuk sesuatu terjadi dalam hidup setiap kita, yang terjadi adalah gini, kita bisa kecewa, kita bisa marah. Tahun 2022 saya percaya kita memulainya dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah optimisme bahwa Tuhan yang sama tidak akan pernah meninggalkan kita di tahun 2022. Walaupun kita masih ada di suasana pandemi. Kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kita percaya begini, bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia, Tuhan itu nggak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang sama itu menyertai kita tahun 2022. Tapi saya mau bilang begini, keyakinan kita, optimisme kita itu nggak membuat begini, semuanya jadi baik-baik aja. Nggak membuat semua gini, jalannya jadi mudah. Berapa banyak di antara kita tahun 2021, 2020 sejak pandemi ini terjadi melanda seluruh dunia. Saudara mengalami kesulitan, saudara mengalami masalah, saudara terdampak karena pandemi ini dan saudara ketemu dengan jalan buntu. Berapa banyak di antara saudara yang ketemu dengan jalan buntu? Saudara pernah ketemu masalah dan ketemu jalan buntu? Halo? Saya mau tanya gini, apakah dalam Tuhan ada jalan buntu? Halo? Dalam Tuhan ada jalan buntu? Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, yang tidak pernah melebihi, kata firman Tuhan, tidak melebihi kekuatan. Sebab ketika kamu dicobai, Tuhan menyiapkan apa? Jalan keluar, kata firman Tuhan. Jadi saya bilang, enggak ada jalan buntu, yang buntu pikiran kita, yang buntu otak kita, enggak ada jalan buntu dalam Tuhan. Saya berharap saudara enggak ketemu jalan buntu. Biar pikiranmu buntu, kalau pikiranmu buntu itu saatnya untuk saudara memandang ke atas. Karena dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Amin. Kenapa kita ketemu jalan buntu? Karena kita berusaha semaksimal mungkin dengan akal kita, dengan pikiran kita. Makanya saya mau bilang ini, pikiran kita yang seringkali membawa kita kepada jalan buntu. Pikiran kita yang buntu.
Tuhan tidak membawa kita, percaya begini, Tuhan tidak akan membawa kita ke jalan buntu. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Yang jadi persoalan adalah begini, karena kita maksain diri kita. Saya mau bilang begini, keadaan tertekan, kesulitan, masalah, sakit penyakit itu sebenarnya bagus. Kenapa? Karena ayat Alkitab katakan Tuhan punya tujuan di sana. Tuhan punya rancangan buat setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya akan ajak kita untuk baca Mazmur 119. Nah, dari ayat ini saya akan mau mengajak kita untuk merenungkan apa sih tujuan Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mari kita baca Mazmur 119 ayat yang ke-71. Ayat firman Tuhan bilang begini, bahwa aku tertindas. Mari sama-sama kita baca ya. 2, 3. Bahwa aku tertindas. Itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bahwa tertindas itu, kayaknya kurang semangat nih. Bahwa diberkati itu, kita mengharapkan ayat itu bilangnya begini. Tapi ternyata yang kita baca pagi ini, firman Tuhan bilang, aku tertindas itu, kasih tahu sama kanan kirinya, tertindas itu baik loh. Ada yang sedang mengalami tertindas, tertekan, stres. Saudara sedang stres, ayat ini bilang, bahwa aku tertekan itu baik bagiku. Berapa banyak di antara kita yang bisa melihat kebaikan di balik pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Saudara sedang mengalami situasi yang sulit mungkin hari ini, tapi bisakah saudara tetap memandang kebaikan di sana? 2022 tidak menjanjikan situasinya jadi lebih baik buat kita. Malah ini yang saya takuti. Situasinya akan semakin buruk buat kita. Kenapa? Kita makin mendekati hari kedatangan Tuhan. Dan kalau kita tahu kita makin mendekati hari kedatangan Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan sudah ingatkan buat kita, hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Saudara dan saya, kita bisa mengalami tekanan demi tekanan yang lebih hebat lagi ke depan. Hari-hari ke depan, minggu ke minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, mungkin kita akan menghadapi situasi yang jauh lebih sulit lagi. Tapi hari ini saya mau bilang dari firman Tuhan ini, mari sama-sama apapun yang akan kita alami ke depan, entah tekanannya semakin berat atau semakin ringan, kita bisa berkata seperti firman Tuhan, bahwa aku tertekan, aku tertindas, itu baik bagiku. Amin. Kenapa pemazmur bisa katakan bahwa tertekan, tertindas itu baik bagiku? Kalimat berikutnya katakan, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah ini persoalannya kita dengan pemazmur. Pemazmur waktu dia mengalami tekanan, dia menemukan begini, ada hal yang bisa dia pelajari. Tapi kebanyakan kita, waktu kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita, kita enggak belajar apa-apa. Kita sibuk mikirin masalah kita sibuk memikirkan kesulitan kita sibuk memikirkan tekanan kenapa begini, kenapa begitu. Kita mulai salahkan siapa aja yang bisa kita salahkan. Kita enggak belajar. Itu yang membedakan kita dengan pemazmur. Pemazmur waktu dia mengalami tekanan dia katakan, tekanan itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Apa artinya ketetapan-ketetapanmu? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika pemazmur bicara tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, yang pertama dia bicara soal ini, bahwa firman Tuhan adalah ketetapan Tuhan. Firman Tuhan, pemazmur bilang begini, waktu aku mengalami tekanan dalam kehidupanku, itu justru waktu terbaik untuk aku belajar tentang gini loh, kebenaran Tuhan, firman Tuhan yang gak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya mau tanya buat kita hari ini, apakah dalam tekanan hidupmu membuat engkau makin suka akan firman Tuhan? Apakah dalam tekanan dalam hidupmu, apakah dalam keadaan sakit yang rasanya udah gak ada harapan lagi, membuat engkau makin mencintai firman Tuhan?
Atau saudara mungkin malah gini, udah masa bodoh lah dengan firman Tuhan. Apa firman Tuhan nggak benar, firman Tuhan nggak sesuai dengan apa yang dikhotbahkan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh pendeta mungkin bisa salah, tapi firman Tuhan ini nggak pernah salah. Saya mengerti, kadang-kadang ada pendeta yang suka kebablasan, kemudian bicaranya soal berkat ikut Tuhan, kemudian kita jadi makmur dan sebagainya, bebas masalah. Tapi kembali kepada firman Tuhan, harusnya waktu kita mengalami tekanan, hati kita semakin mencintai firman Tuhan. Saya berharap tahun ini, tahun-tahun ke depan, jemaat ini semakin mencintai firman Tuhan. Tekanan akan membuat kita makin dekat, makin tertarik kepada firman Tuhan, makin tertarik kepada ketetapan Tuhan, kepada firman-Nya yang ya dan amin. Bukan justru membuat kita makin jauh. Saya punya seorang teman yang waktu dia sedang terpuruk hari-hari ini, itu dia marah sama Tuhan, saudara. Dia coba bisnis ini gagal, dia coba dengan segala macam upaya, gagal. Saya bilang kembali sama Tuhan, enggak pakai Tuhan-Tuhanan sekarang. Kalau memang Tuhan ada, kenapa Tuhan enggak tolong saya? Bukankah itu yang sering jadi pertanyaan kita? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa Tuhan enggak tolong saya? Saya bilang, kamu mengharapkan Tuhan tolong kamu dengan apa yang kamu rancangkan, dengan pikiran kamu. Kamu enggak pernah bisa menyelami begini, dalam keadaan kamu sedang terpuruk hari ini, sebenarnya Tuhan sedang tolong kamu. Dan saya mau bilang ini, lebih banyak orang Kristen yang gagal paham sama Tuhan. Dalam situasi seperti ini kita gagal paham sama Tuhan. Gagal mengerti begini, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mencintai kita. Jangan marah sama Tuhan. Makin cintai firman-Nya. Saudara ingat pesan Tuhan kepada Yosua sebelum dia bawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Yosua pasal 1 katakan begini, ayat 1 katakan, Musa hambaku sudah mati. Tuhan memilih Yosua, seorang yang tidak berpunya pengalaman, tidak punya pendidikan yang cukup tinggi. Seorang pemimpin baru untuk pimpin bangsa Israel. Dan Tuhan katakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana caranya supaya Yosua bisa tetap menguatkan hatinya? Sebab bangsa yang akan dia pimpin ini bangsa yang tegar tengkuk. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Yosua akan masuki ini tanah yang penuh dengan lawan-lawan, dengan musuh-musuh yang tinggi besar, yang gagah perkasa, yang sudah berpengalaman berperang. Sementara bangsa Israel, bangsa budak. Yosua cuma perlu menguatkan dan meneguhkan hatinya, tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia, dan saya percaya Yosua pasti akan masuk tanah perjanjian. Cuma masalahnya untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya nggak semudah kita ngomong. Dan Tuhan kasih tahu sama Yosua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kenapa Yosua perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Firman Tuhan katakan begini, supaya kamu bertindak hati-hati. Justru kadangkala dalam keadaan tertekan, kita kehilangan unsur kehati-hatian. Saya mau bilang ini, yang kadang-kadang menggagalkan, menghancurkan rancangan Tuhan buat hidup kita adalah gini, karena keputusan-keputusan kita yang gak hati-hati. Kenapa gak hati-hati? Karena kurang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pemazmur katakan, aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, itu yang pertama yang kita bisa pelajari. Apa sih ketetapan-ketetapan Tuhan? Ketetapan-ketetapan Tuhan bicara soal kebenaran firman Tuhan yang gak bisa diganggu gugat lagi. Dan yang kedua, ketetapan Tuhan yang kedua, ini bicara soal kedaulatan Tuhan. Bahwa aku tertekan itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Pak, Bu, dalam hidup kita ada hal-hal yang Tuhan udah tetapkan. Dan semua terjadi di dalam gini loh, di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam otoritas Tuhan. Bukan otoritas kita.
Di dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Saya ngerti begini, banyak orang bilang, saudara boleh mimpi setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Silahkan saudara. Bahkan Soekarno, presiden pertama kita bilang, gantungkanlah cita-citamu, mimpimu setinggi langit. Silahkan saudara, saudara boleh punya mimpi apapun juga, entah lagi tidur, entah lagi melek, saudara terserah, saudara boleh punya mimpi. Tapi saya mau bilang begini, di atas semua mimpi kita, ada kedaulatan Tuhan, ada ketetapan Tuhan yang gak bisa kita bantah. Masalahnya kadang-kadang dengan mimpi kita, gak salah sebenarnya mimpi. Saudara silahkan mimpi, yang jadi persoalan adalah begini, bahwa kebanyakan mimpi kita, itu bicara soal kepentingan kita, bicara soal kesenangan kita. Jarang sekali kita punya mimpi yang mendatangkan kesenangan buat Tuhan. Keuntungan besar buat Tuhan. Kebanyakan mimpi kita, tentang diri kita, tentang keuntungan buat diri kita. Pak Bu, saya percaya begini, kalau kita mau ganti mimpi kita dengan mimpinya Tuhan buat hidup kita, saya percaya hidup kita jadi luar biasa. Hidup kita akan bahagia luar biasa. Amin. Dulu waktu saya muda, saya punya mimpi semuanya tentang diri saya. Oh, saya mau nanti akan begini. Tapi ketika saya mulai belajar kebenaran firman Tuhan, usia semakin bertambah. Saya mulai menemukan begini, kenapa dari dulu saya enggak tukar mimpi saya dengan mimpinya Tuhan buat hidup saya. Karena saya percaya begini, Tuhan punya mimpi buat hidup saya. Dan mimpi Tuhan kalau terjadi atas hidup saya itu dahsyat, hebat, luar biasa. Saya menyesal begini, kenapa saya terlambat mengganti mimpi saya. Dulu mimpi saya tentang diri saya. Tapi sekarang mimpi saya bukan tentang saya lagi. Bagaimana lewat hidup saya, ada banyak orang yang diberkati Tuhan, lewat hidup saya ada banyak orang yang dijamah Tuhan, lewat hidup saya ada banyak orang yang boleh menemukan masa depan yang luar biasa. Itu sekarang mimpi saya dan saya percaya begini, kalau mimpi kita ganti dengan mimpinya Tuhan, enggak ada satupun yang bisa menggagalkan mimpi Tuhan buat hidup setiap kita. Amin. Saudara ingat mimpi Tuhan buat Yusuf? Ada yang bisa menggagalkan? Manusia coba gagalkan. Kakak-kakaknya waktu dengar mimpinya Yusuf marah luar biasa. Mereka coba gagalkan mimpinya Tuhan buat Yusuf. Enggak, cepat atau lambat mimpinya Tuhan pasti terjadi. Dan saya mau bilang inilah ketetapan Tuhan buat setiap kita. Amin. Kita maunya gini loh, mimpi kita gini, hidup kita aman terus, enggak ada masalah, enggak ada kesulitan, makmur terus, kita maunya kayak begitu. Pak Bu, ada ketetapan Tuhan atas hidup kita. Dengar baik-baik, kalau kita sedang mengalami tekanan hari ini, percayalah, itu ketetapan Tuhan buat setiap kita. Dan ketetapan Tuhan tidak pernah salah, yang pertama. Yang kedua, ketetapan Tuhan tidak pernah mendatangkan kehancuran buat kita. Ketetapan Tuhan mendatangkan damai sejahtera buat setiap kita. Amin. Waktu kita mengalami tekanan, waktu kita mengalami kesulitan, waktu kita mengalami stres dalam hidup setiap kita, percayalah kalau Tuhan itu menjadikan itu ketetapan buat hidup setiap kita, percayalah itu enggak akan menghancurkan kehidupan kita. Sesulit apapun, seberat apapun pergumulan hidup setiap kita, percayalah begini, kalau itu ketetapan Tuhan buat hidup kita, kelihatannya kita going down. Tapi percayalah begini, kita enggak sedang going down, kita sedang going up. Amin. Saudara lihat Yusuf, kelihatannya dia going down. Sumur, dibuang ke dalam sumur kosong, kering, dijual ke Mesir, jadi budak, kemudian naik sedikit jadi pelayan di rumahnya Potifar, masuk penjara untuk satu waktu yang enggak tahu, jangka waktu yang enggak tahu. Kelihatannya dia going down, tapi percayalah begini, kalau itu ketetapan Tuhan akan bawa kita going up. Amin. Maukah hari ini Bapak Ibu saling kasih Tuhan dalam kesulitan, dalam pergumulan, saya enggak tahu ke depan di tahun ini apa yang akan kita hadapi. Tapi percayalah begini, setiap kesulitan, setiap masalah itu punya rancangan buat setiap kita. Apa rancangan terbaik buat setiap kita? Kita belajar tentang ketetapan Tuhan. Kita harus mengakui begini, kita boleh punya rencana, kita boleh memikirkan semuanya, merancangkannya dengan sebaik-baiknya. Kita boleh punya planning yang hebat luar biasa. Tapi saya mau bilang begini, di atas semuanya itu kita harus mengakui ada kedaulatan Tuhan hidup setiap kita. Harus mengakui ada kedaulatan Tuhan buat setiap kita.
Tapi percayalah begini, kadang-kadang itu gak menyenangkan buat kita. Tapi semuanya mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Hari ini engkau sedang tertekan, engkau sedang tertindas. Firman Tuhan katakan, itu baik buat kita. Bisakah kita berkata seperti pemazmur? Itu baik buat kita. Amin. Supaya kita kembali belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Kepada firman-Nya yang ya dan amin, gak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kepada apa? Hal-hal yang di luar kendali kita, itu cuma ada dalam otoritasnya Tuhan. Percayalah, saudara sedang mengalami sumur seperti Yusuf, atau saudara sedang mengalami penjara seperti Yusuf, percayalah Tuhan sedang bawa saudara naik ke atas. Seperti janji firman-Nya, aku akan bawa engkau naik dan bukannya turun. Aku akan jadikan engkau kepala dan bukannya ekor. Going up itu bukan selalu gini, jalannya tuh naik terus, enggak. Saudara lihat jalan ke puncak itu enggak mungkin jalannya naik terus begitu kan. Ada saatnya dia berbelok, ada saatnya dia turun ke bawah kelihatannya. Tapi percayalah begini, selama tujuan kita dari Gadok sampai ke puncak pas, selama kita menuju ke sana. Walaupun jalannya kelihatannya turun ke bawah, tapi percayalah begini, dia akan bawa kita naik ke atas. Amin. Selama saudara berjalan sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, percayalah jalan hidup saudara akan naik ke atas. Amin. Sampai semua rancangan Tuhan digenapi dalam hidup setiap kita. Segala musim yang terjadi dalam hidup kita ternyata punya tujuan. Semua musim terjadi dalam hidup setiap kita silih berganti, dia punya tujuan. Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kita. Kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Mari pemain musik, siapkan hatimu untuk datang kepada Tuhan. Kita belum terlalu jauh memasuki tahun 2022. Mungkin dengan langkah yang belum terlalu jauh ini kita sudah diperhadapkan dengan banyak kesulitan mungkin. Firman Tuhan datang buat setiap kita hari ini. Jangan takut dengan setiap kesulitan. Justru sebaliknya hari ini kita bisa melihat kesulitan seperti pemazmur melihat kesulitan dalam hidupnya. Itu baik bagiku. Supaya kita kembali kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Belajar lagi tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Makin mencintai firman-Nya. Makin rindu kepada firman-Nya. Makin dekat kepada firman-Nya. Saudara yang sudah jauh dari firman Tuhan, mungkin hari ini waktu terbaik untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Cintailah firman-Nya supaya saudara mengerti tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Rancangannya bukan kecelakaan buat kita. Rancangannya damai sejahtera buat setiap. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu mengubahkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Nyanyikan pujian ini jadi doa kita di hadapan Tuhan, jadi pengakuan kita. Aku percaya Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan buat hidupku. Telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku
pasti yang sekali lagi waktu Tuhan, amin. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang kami gak mengerti Tuhan, buat semua musim-musim yang Tuhan izinkan untuk kami lewati dalam hidup setiap kami. Tapi hari ini firman-Mu datang buat setiap kami untuk mencelikkan mata hati setiap kami lagi Tuhan. Supaya kami berjumpa dengan kebenaran dan akhirnya kebenaran itu memerdekakan setiap kami. Bahwa tertekan, tertindas itu baik buat kami Tuhan. Supaya kami semakin mencintai firman-Mu. Supaya kami mengerti bahwa di balik, di atas semua rancangan-rancangan kami, ada kedaulatan Tuhan atas hidup setiap kami. Kami gak bisa melawan kedaulatan Tuhan. Di atas semua kekuatan, usaha, upaya manusia, ada kedaulatan Tuhan. Yang gak bisa kami bantah, yang gak bisa kami lawan. Dan kami cuma mau bilang, biar kedaulatan Tuhan terjadi atas hidup setiap kami. Karena Engkau Raja kami, Engkau Tuhan, Engkau pemilik hidup kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terjadilah semua yang Engkau kehendaki atas hidup setiap kami. Supaya hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hiburkan kami, terus kuatkan kami Tuhan. Kami percaya orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Kami tahu dunia dengan segala keinginannya sedang berjalan kepada kesudahannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Hamba berhenti bicara karena hamba terbatas. Tapi hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami terima firman yang kekal dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Amin. Sudah diberkati Tuhan, berapa banyak yang diberkati Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini saudara terus bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur. Tuhan itu baik. Bertahan, karena yang dinilai Tuhan pada akhirnya adalah orang-orang yang bisa bertahan sampai kepada kesudahannya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, sungguh-sungguh katakan dari dasar hatimu. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Di tahun yang lalu Tuhan Yesus Engkau begitu baik buat kami. Ada banyak perkara, ada banyak tekanan penindasan yang kami lihat. Tetapi kami belajar ketetapan-ketetapan-Mu melalui semua itu Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan pertolongan-Mu di tahun 2021.
Dan kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu yang akan terjadi di tahun 2022 ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan tetap baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan rumah tangga kami, pekerjaan, usaha kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar semuanya jadi sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu. Berkati umat-Mu, angkat tangan-Mu saudara. Berkati umat-Mu, tiap-tiap pribadi Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga, pekerjaan tangan umat-Mu Tuhan. Supaya umat-Mu melihat dan terpelihara dalam kasih setia-Mu. Supaya orang lain melihat dan memuliakan nama Bapa di surga. Sampai terjadi seperti apa yang Zakaria katakan. 1 orang Yahudi, 10 orang akan memegang puncak jubahnya. Dan berkata, kami mau ikut kepada Allah-Mu. Sebab telah kami lihat penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup-Mu. Tuhan, biar itu terjadi dalam hidup anak-anak-Mu mulai hari ini. Di tahun 2022 ini Tuhan Yesus. Akan banyak jiwa yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena mereka melihat hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segalanya. Sekarang mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati apapun yang dikerjakan tanganmu. Tuhan Allahmu tidak pernah meninggalkan kau. Immanuel akan selalu ada bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.